Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku di Informasi Kesehatan Kia Channel. Di video kali ini kita akan kembali berbagi kepada sahabat semua tentang bagaimana sih cara menangani permasalahan-permasalahan kesehatan yang mungkin selama ini kita rasakan udah berobat kemanapun tapi nggak kunjung sembuh juga. Dan di video kali ini tuh kita akan bahas tentang masalah seputar asam urat. Nah, bagi teman-teman semuanya yang mungkin punya keluarga, kenalan, sahabat, tetangga, semuanya yang punya masalah asam urat ini, tonton sampai habis ya. Dan buat teman-teman semua juga yang udah subscribe channel Kia, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Dan juga buat yang belum subscribe nih, mohon di subscribe ya agar channel ini semakin berkembang. Nah, jadi seperti apa sih informasi pada video kali ini? Buat teman-teman yang penasaran, tonton sampai habis ya. Sahabat semua, penyakit asam urat adalah penyakit kelebihan kadar asam urat di dalam darah, sehingga sangat sulit sekali dikeluarkan melalui urin dan bahkan nggak bisa dikeluarkan melalui urin, dan akibatnya itu akan menumpuk dan mengkristal di area persendian dan memicu terjadinya peradangan, nyeri, bahkan pembengkakan. Dan pastinya itu sangat sakit sekali ya dirasakan bagi mereka yang udah memiliki asam urat, karena aku udah pernah temui juga mereka yang udah memiliki masalah asam urat ini. Kita kasihan sekali ya, sampai-sampai ada yang lumpuh nggak bisa jalan. Nah, apa sih faktor penyebab dari asam urat ini tuh bisa naik, dan kenapa banyak orang yang udah berobat kemanapun tapi nggak sembuh juga? Nah, untuk faktor penyebabnya itu banyak sekali ya teman-teman semuanya, dan paling besar penyebab dari asam urat ini karena tidak menjaganya pola makan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dihindari nih untuk mereka atau Anda semuanya yang udah memiliki masalah asam urat. Di antaranya itu menghindari makanan daging-daging seperti daging sapi, daging domba, dan daging babi. Nah, itu adalah salah satu daging-dagingan yang mengandung kadar asam urat yang cukup tinggi. Kemudian kurangi untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Juga hindari makanan yang bertipe jeroan seperti hati, limpa, jantung. Nah, itu untuk usus organnya hewan. Nah, itu wajib untuk dihindari. Kemudian apakah sayur-sayuran juga ada yang bisa mengakibatkan atau memicu asam urat? Jawabannya adalah ada. Nah, di antaranya sayur kol, nangka, buncis, kemudian melinjo. Nah, itu dapat mengakibatkan asam uratnya menjadi mudah naiknya. Kemudian juga untuk buah-buahan juga ada, di antaranya juga untuk kacang-kacangan, nanas, kemudian juga rambutan. Nah, itu wajib untuk kita kurangi ya bagi yang sudah menderita penyakit asam urat. Gimana sih bagi mereka yang udah kelanjur asam uratnya itu banyak? Apakah ketika dibiarkan nggak ada risikonya atau bagaimana nih? Nah, sebenarnya untuk asam urat itu risikonya sangat besar ya sahabat semuanya. Jika kita tidak segera menindaklanjuti, itu akan mengakibatkan banyak sekali permasalahan-permasalahan kesehatan yang akan kita dapatkan atau kita terima di kemudian harinya. Nah, di antaranya penyakit asam urat itu bisa mengakibatkan kerusakan pada persendian secara permanen. Nah, yang namanya asam urat itu pastinya menumpuk di area persendian. Nanti ketika kita tidak cepat menindaklanjuti, maka persendian kita itu kan rusak secara permanen, atau kita bisa bilangnya melumpuh ya teman-teman semuanya. Seperti yang aku bilang tadi, banyak yang terkena lumpuh akibat dari persendian ini sudah sangat banyak sekali menumpuk dari asam urat ini. Kemudian yang kedua itu bisa meningkatkan namanya resiko serangan jantung. Nah, asam urat ini kan terletak di yang namanya pembuluh darah. Nah, sedangkan si jantung kerjanya untuk memompa darah. Nah, artinya nanti ketika darah alirannya itu nggak bersih atau ditumpuk oleh si asam urat ini, maka nanti juga tidak akan bagus dampaknya pada jantung kita. Selanjutnya itu yang ketiga bisa mengakibatkan permasalahan perkembangan dari bentuk ginjal. Nah, asam urat yang terlalu tinggi yang mengendapnya tidak hanya di persendian tetapi juga bisa mengendap di ginjal. Nah, nanti akan mengakibatkan batu ginjal, penumpukan di ginjal itu pastinya akan merusak perkembangan dari ginjal kita atau akan mengakibatkan fungsi dari ginjal ini akan melemah. Kemudian yang keempat bisa mengakibatkan namanya masalah psikologis, emosional yang tidak terkontrol. Nah, artinya apa? Yang namanya orang yang udah memiliki sakit atau penyakit itu pasti kontrol emosionalnya itu benar-benar nggak bisa kita kontrol. Emosinya itu bawaannya itu benar-benar mudah kesinggung ya. Jadi apalagi orang yang udah memiliki penyakit yang cukup parah, apalagi yang sampai lumpuh ya, pasti dia itu merasa dirinya itu menjadi beban bagi kehidupan keluarga-keluarganya. Jadi teman-teman semuanya, itulah seputar asam uratnya. Dan kemudian bagaimana sih solusi penyembuhannya?
Dan untuk solusi penyembuhannya, seperti yang udah aku pernah jelaskan di video sebelumnya, bahwa di pengobatan Tiongkok kuno ada 3 tahapan yang sangat penting kita lakukan untuk mengobati suatu permasalahan kesehatan. Yang pertama, kita lakukan yang namanya proses detox atau pembersihan penyakit. Nah, asam urat ini perlu sekali untuk dibersihkan agar tidak menumpuk di persendian, bahkan bisa merusak tubuh kita atau organ tubuh kita ke depannya. Yang kedua, kita perlu lakukan namanya penyeimbangan. Tubuh sudah pernah dihinggapi oleh penyakit, pastinya organ-organ tubuh kita itu mengalami tidak seimbangan, baik kerjanya tidak teratur atau tidak sesuai dengan kapasitas. Nah, itu akan wajib sekali untuk diseimbangkan, baik itu dalam segi nutrisi, rangka tubuhnya, ataupun banyak hal yang perlu kita seimbangkan. Yang ketiga, kita perlu menguatkan tubuh kita. Nah, menguatkan ini artinya organ-organ tubuh yang dahulunya bekerja keras ya, sampai fungsinya itu sudah berkurang atau kerjanya itu sudah mulai melemah, itu perlu dikuatkan kembali agar organ tubuh ini bisa bekerja secara maksimal keseluruhannya. Itulah informasi pada video kali ini. Bagi teman-teman yang penasaran apa aja suplemen yang paling bagus untuk menangani permasalahan asam urat ini, teman-teman bisa komen aja di bawah. Dan buat teman-teman yang suka video ini, silahkan like, subscribe, dan di-sharingkan di seluruh sosial media yang teman-teman punya. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi kesembuhan bagi teman-teman semuanya. Ketemu di next video informasi kesehatan Kia Channel. Dadah!